Untuk yang kemarin, dia post testnya belum ya? Belum teh, kan kemarin tuh emang udah di-share teh? Udah, cuma tinggal dia aja gitu, kemarin nilainya belum masuk. Apakah mau ikut sekarang atau gimana? Nanti saya share di akhir ya kalau mau. Di akhir aja teh gitu. Ya, terakhir ya. Ya. Oke. Untuk yang lain sebelumnya, sebelum saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, apakah masih ada yang bingung perihal materi yang sebelumnya? Atau sudah cukup jelas? Untuk suara saya apakah jelas terdengar atau putus-putus? Dengar teh, jelas. Jelas. Oke, terima kasih ya. Kalau untuk yang kemarin materinya ada yang ditanyakan atau tidak? Masih ingat kalau preceding itu sebelum atau setelah? Sebelum. Belum. Oke. Berarti yang harus kalian baca itu apa? Kalimat pertama, paragraf pertama. Bagus. Kalau following? Sudah. Ya, sudah. Berarti apa yang harus kalian baca? Kalimat terakhir, paragraf terakhir. Oke. Untuk hasil post testnya, apakah soalnya terlalu sulit? Sulit sekali? Atau banyak kata-kata vocabulary yang tidak paham? Atau tidak belum bisa mengecek, mengambil inti dari itunya apa? Bacaannya. Mana yang lebih sulit? Vocabnya atau belum bisa paham teksnya? Vocab sih, Miss. Vocab. Oke. Kalau boleh saya menyarankan ya, tips untuk menambah vocab itu, when you want to have a skill reading comprehension, jadi ketika kalian mau punya skill atau bisa gitu terampil membaca bahasa Inggris dengan baik, caranya cuma satu, reading more. Lebih banyak lagi membaca gitu. Kenapa Miss harus lebih sering baca? Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sering baca, nanti kalian bakalan lebih banyak menemukan kata-kata baru, kosakata baru. Terus tips yang kedua, setelah kalian baca dan kalian menemukan kata-kata baru yang belum kalian paham, kalian tulis di buku. Buku khusus ya, tapi jangan buku yang segala ada gitu. Khusus vocabulary gitu. Khusus pokoknya. Jadi tiap satu kata kalian tulis di sana tuh. Misalnya kemarin kalian ada yang nggak tahu review kayak gitu. Review apa? Pengungsi kayak gitu. Nah, sekalian tulis. Nah, setelah kalian tulis di buku, kalian coba membuat kalimat yang gampang kalian pahami. Misalkan dari review tadi saya sebutkan, kalian membuat kalimat misalkan Siti dan Hawa is the first review kayak gitu. Siti dan Hawa. Adam dan Hawa, sorry. Nah, kayak gitu. Terus kan kalian jadi masih ingat terus. Nah, setelah itu kalian praktekin. Nah, itu tips dari saya untuk menambah vocabulary dengan reading more. Seperti itu. Oke. Untuk sekarang, materi sekarang itu kita akan membahas tentang sinonim dan antonim. Sinonim apa artinya? Persamaan. Oke, jadi masih tetap berhubungan dengan vocabulary. Nah, Miss, kan saya kurang nih vocabulary-nya. Saya nggak paham semua kata bahasa Inggris. Terus gimana, Miss, caranya? Kita bisa menebak juga dengan cara membaca keseluruhan dari kalimat. Kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya. Kira-kira ini itu maksudnya kemana sih? Gitu. Kita bisa mencoba untuk menebak. Terus cari kata yang sesuainya. Nah, untuk sinonim sama antonim, ini cuma satu. Practice more. Latihan terus, latihan apa? Latihan membaca gitu. Dengan sering kalian latihan membaca, kalian akan dapat banyak kata-kata baru, terus kalian tulis gitu ketika kalian tidak tahu artinya, dan terus kalian praktekkan. Nah, itu cara cepat kalian bisa paham bahasa Inggris dari saya. Oke. Itu untuk pemula ya, sebelum saya share buat pretestnya.
Ada yang ditanyakan dulu? Untuk antonim gampang lah ya, perlawanan katanya. Tapi yang paling sering keluar sih biasanya sinonim paling sering. Antonim lebih sedikit-sedikit. Boleh saya share tesnya, pretestnya sekarang? Atau masih ada yang ditanyakan? Sekarang mungkin. Oke, sebentar ya. Saya share dulu. Pokoknya mah kalian harus bisa menebak kira-kira teks itu teh apa sih? Dengan cara membaca kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya, seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang tidak paham atau saya bicaranya tidak jelas, mohon minta konfirmasi diulangi kembali ya. Oke, di bawah ini saya share linknya. Ke saya mah santai aja. Kalau misalnya Miss, saya nggak paham, tolong ulangi lagi. Mangga nanti saya ulangi. Atau Miss, saya pengen diartiin semuanya teksnya satu-satu. Boleh. Gitu. Selama masih ada waktu yang tersisa. Oke. Linknya sudah saya share dan ini ada kodenya 976793. Oke, ada 4 orang. Kita tunggu 4 orang lainnya. 5, 976793. 6, 3 orang lagi. Semangat ya teman-teman. Semoga nanti SBMPTN. Kalian UTBK ya sekarang. UTBK-nya lancar. Masuk keguruan yang kalian inginkan. Masuk jurusan yang kalian inginkan. 7, 8. Oke, semuanya sudah masuk. Kalian boleh nge-mute sama stop video dulu. Saya mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, semuanya waktunya sudah habis ya. Jadi saya langsung end game. Untuk Ayu Syafakilah ya. Selanjutnya, yang lain apakah sudah kembali? Sudah siap menerima materi? Jauhan. Oke, apakah jelas? Loading. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang sinonim dan antonim. Sebelumnya gimana tadi setelah kalian pretest? Soalnya mudah atau sulit? Ada yang susah, ada yang mudah. Mudah? Ada yang susah, ada yang gampang ya. Oke, nah di sini ada yang ketutup nggak untuk PowerPoint-nya? Ada, Miss. Gimana caranya tuh ya? Ketutup. Sekarang masih ketutup tidak? Sudah, Miss. Tidak ketutup. Oke, kalau tidak tertutup, sekarang saya mulai ya penjelasannya. Di sini ada kata word classes. Jadi kelas-kelas kata. Nah, kalau kelas-kelas kata ini merupakan basic atau dasar dari grammar. Jadi ketika kalian suka meneliti atau suka menulis, nah yang harus kalian pelajari pertama kali itu adalah word classes, kelas kata. Kelas kata itu ada berapa? Kelas kata itu di sini ada 7 macam. Oke. Yang ke satu itu ada verb. Verb artinya apa? Kata kerja. Kata kerja, good. Kata kerja itu digunakan di tengah-tengah. Maksudnya itu setelah subjek atau sebelum objek. Yang kedua itu ada adverb. Apa adverb artinya? Kata sifat. Are you sure? What's the meaning of adverb? Salah. Keterangan. Keterangan. Adverb itu ada banyak macamnya ya. Kalau saya jelaskan nanti tambah panjang. Itu ada adverb of time. Ada yang ngechat. Mangga, Siti. Boleh. Santai aja ya. Mau sambil makan, mau sambil minum. Karena kamera kalian saya matikan. Jadi saya nggak bisa lihat kalian. Soalnya nanti kalian ketutup. Keterangan itu ada adverb of time, adverb of quality. Kayak gitu. Jadi kayak always, sometimes. Nah, itu masuk adverb juga. Once, twice. Nah, seperti itu. On Sunday. Terus ada adjektif. Adjektif artinya Sifat. kata sifat. Nah, kalau kata sifat sama adverb ini biasanya berada posisi ketiga setelah subjek sama predikat. Kalau adjektif bisa di awal. Bisa di awal kalau adjektif. Kalau adverb mau di awal harus pakai koma. Kalau adverb di awal. Saya kasih contoh di sebelah sini. Next lagi. Kalau adverb mau di awal ya. On Monday, I will go kemana ya? To the market aja deh. Oh, beach boleh. To the beach. Nah, seperti itu ya. Kalau adverb, keterangan. Kalau keterangan mau di depan, mereka atau dia harus menggunakan tanda koma. Seperti itu. Kalau contoh adjektif di depan, contoh adjektif di depan itu seperti ini. Swimming is my favorite. Is my hobby, sorry.
Miss, swim itu kan verb. Kenapa kok kata Miss swimming jadi adjektif? Ada yang tahu? Atau karena itu diganti jadi itu ya, verb ing bukan, Miss? Ya, ketika dia verb itu kata kerja swim, berenang kan, berenang. Oke, kata kerja. Nah, ketika dia ditambahkan ing, swimming, dia berubah menjadi adjektif. Artinya itu, atau di sini saya ganti ya, bukan adjektif, gerund, gerund, dijarankan. Jadi dia berubah menjadi noun, bukan adjektif. Tuh, swimming. Beautiful, beauty. Nah, terus saya mau ngebahas ini sedikit ya. Di sini itu kan S W I M. Di sini M-nya cuma ada satu, tapi di bawah kenapa jadi ada dua? Ada yang tahu? Apakah saya salah nulis? Terus kenapa di atasnya ada satu, di bawahnya jadi ada dua? Harusnya kan ketika misalkan saya nulis speak, jadi speaking. K-nya nggak jadi dua. Tapi kenapa pas swim, dia M-nya menjadi dua? Ini juga basic dari grammar ya. Basic dari grammar. Nah, alasannya itu, saya ke atasin dulu. Nggak kelihatan. Nah, alasannya itu, konsonan vokal. Tahu huruf konsonan sama huruf vokal? Tahu. Huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Nah, sekarang S, W, I, M. Coba, apa aja? S, konsonan atau vokal? Konsonan. Konsonan. Terus W, Konsonan. 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 I, Vokal. Vokal. M. Konsonan. Konsonan. Nah, jadi ketika dia cipice, konsonan, vokal, konsonan, kali kata huruf paling terakhirnya itu harus double, jadi dua. Dari swim jadi swimming. Coba kalau yang speak. Speak. Oh iya. S-nya? Konsonan. T? Konsonan. E? Vokal. 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 K? Konsonan. Nah, kenapa speaking K-nya tidak dua? Karena dia bukan cipice akhirnya. Jadi lihat hanya 3 hurufnya saja ya, 3 huruf terakhirnya aja. Ketika dia cipice, pasti dia dua. Contoh lain. Apa ya? Fighting, enggak. Right. Right, E-nya jadi berubah. Read. Kalau read tak double gak read? Read. Mop. Enggak. 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 Mop. Mopping. Iya. Iya. Yang bawah ini Iya. P-nya 2 atau 1? Oh iya. Dua. Dua. Good ya. Ini ketika dia dijarankan jadi mopping. Read. Tidak, karena dia bukan cipice. Tapi PPC. VVC. Sorry. Kembali lagi, ini udah selesai dulu. Undo. Oke, ada verb, adverb, adjektif, terus ada preposition. Preposition apa artinya? Ada yang tahu? Kata apa?
kata depan. Kayak gimana sih kata depan teh? Preposition dalam bahasa Inggris yang paling umum itu ada 3. At, in, On. perbedaannya apa antara at, in, sama on? At merujuk kemana, in merujuk kemana, on menuju kemana? Menuju ke suatu tempat yang lebih. jam. Kalau ini lebih luas. In lebih luas. Kalau at, spesifik. Lebih sempitnya. Kecil gitu. Kalau on, On itu sedang apa ya? Yang sedang apa sih dikerjakan atau on sedang progress. on progress? Ketika kalian menjawab alamat, ketika alamatnya pakai at, I live at, berarti kalian harus pakai apa? Sorry. Pakai Live at, kesininya harus gimana? huruf itu kan. Kata depannya harus vokal, nggak sih? Teh, nggak tahu. Yang mana? Sorry, suaranya putus-putus. Boleh diulang? Kalau at itu nggak tahu, nggak jadilah. Kenapa gak jadi? Malu. Ayo. Ih, Takut jangan salah. malu. Don't be shy. Kan kita sama-sama belajar, Timuan. Ini ada Kalau perbedaannya loh. Ketika kalian bilang I live at, I live in, I live on. Ini saya kasih yang paling dasar aja ya. Jangan yang susah-susah. Jadi ketika kalian bilang at, ini itu kalian harus ngasih alamat lengkap. RT, RW. Kalau kalian misalkan tidak ada nomor rumah, karena saya kan di kampung ya, jadi nggak ada nomor rumahnya. Jadi pakai at itu pakai RT, RW. Ketika in, seperti yang dijelaskan yang tadi, spesifik. Jadi, misal, saya kan asli orang Tasik nih, berarti saya cukup bilang I live in Tasikmalaya. Hup, seperti itu. Tapi ketika saya bilang I live at Ciledug Sidamulya RT 3 RW 7 gitu. Kelurahan Megarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Panjang. Nah, kalau on itu buat jalan. Jadi nama jalannya, misalkan I live on jalan apa ya namanya ini? Mugarsari Street. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Kalau misalkan di yang lain, kalau nggak live aja, nggak alamat aja gitu apa? Kalau on itu biasanya ke day, hari, on Monday, on Sunday, on Thursday, on Wednesday. Seperti itu. Kalau in itu ke bulan. Bulan sama tahun. Kalau tahun pakai in. Kalau at biasanya itu ke tempat. Ini untuk preposition dasar. Seperti itu. Ada untuk hari, ada untuk bulan, ada untuk tahun, ada untuk tempat, sama waktu ya, at time. Jam-jaman. I will wait you at 2 p.m. Seperti itu. Oke, ini untuk preposition. Selanjutnya nomor 5 itu ada conjunction. Ada yang tahu conjunction itu artinya apa? Kata hubung. Tahubung. Kata penghubung atau kata sambung ya. Penghubung. Betul. Nah, conjunction itu ada 2. Coordinate conjunction sama subordinate conjunction. Kalau yang coordinate conjunction, koordinat ya, saya di awal ini disimpannya, itu bisa disingkat sama fanboy. For, and, nor, but, or, yet, so. Saya tulis ya. For, and, fanboy, nor, but, or, sorry. Itu yang koordinat, Miss. So, ya. Ini yang koordinat. Ini yang biasa. Miss,
Gimana? Nor itu apa artinya? Oh, not itu tidak keduanya. Seperti ini, saya kasih contoh ya. I don't like cheese nor Nor. meatball. Jadi, ketika tidak suka keduanya tapi negatif. Ini kan don't ya. Tapi ketika kamu tidak suka keduanya, cuma positif, jangan pakai nor. I like apa ya? Pizza and iyalah and spaghetti. Spaghetti apa sih? Spaghetti. Oh, beda aja deh. Nah. Jadi nor itu buat yang negatif, tidak suka dua-duanya tapi negatif. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang subordinate itu yang because of, although, even though, itu lebih panjang lagi. Meskipun, walaupun, kayak gitu. Kalau subordinate. Kalau koordinat itu cuma dan, tapi, karena, ini, fun boys. Biar gampang disingkat. Fun boys. Fun boys. Yang keenam itu ada noun. Noun itu artinya apa? Benda. Ya, kata benda. Sorry, bukan 7, ada 8. Kata benda. Kata benda itu bisa di awal sama di akhir. Bisa jadi subjek sama jadi objek. Yang ketujuh itu pronoun. Artinya apa pronoun? Penyebutan. Kata ganti. Jadi kata ganti orang. Misalkan ketika untuk pronoun saya jelaskan di sini. Pronoun, karena ini menurut saya penting. Pronoun itu ada pronoun subjek yang biasa kalian tahu. Ada ayu, we, they, atau ayu dewi kalian biasanya? Ayu Dewi. Ayu dewi, oke. Ayu dewi, he, she, it. Ini ketika dia berada di posisi subjek. Tapi ketika dia berada di posisi objek, dia berubah menjadi apa? Kalau I, posisinya objek, me, you, tetap. They jadi As. Dem. good, them, Oh ya, Der. pakai koma. Them, we jadi as. good, he jadi Him. him, Him. she jadi His. Her. Her. her, it, tetap subjek, objek, terus possessive. Possessive itu ada dua, ada possessive noun sama pronoun. Jadi possessive yang sebelum kata kerja, terus sebelum kata benda, terus setelah kata benda. Ada my, kalau I, kalau you jadi your, they jadi their, There. we jadi our, she jadi her, he-nya kelewat. Ya. He jadi His. it jadi it. Ada possessive satu lagi. Possessive. Ini before noun. Ini after noun. After noun. Nah, ketika dia after noun itu my menjadi mine. Your menjadi yours.
Their menjadi theirs. Our menjadi ours. His tetap hers. Terus Miss bedanya Cina antara BN before noun sama AN after noun itu gimana? Nah, contohnya misalkan this is my car. Nah, my car dia kan before, sebelum ya, sebelum noun. Noun car itu noun, kata benda. Nah, ketika misalkan the blue car is mine. Nah, AN after noun. Mine, ini kan. Ini kata bendanya dulu, car-nya dulu, baru ke sini mine. Itu perbedaannya. Kalau coba buat kalimat ekor kucing berwarna kuning. Ekornya berwarna kuning. Jangan pakai kuning deh. Yellow. Ekornya, coba ekornya. The cat. Ekor apa artinya? Oke, jangan. Apa ya? Tasnya berwarna kuning. Kalau tas berarti The harus cat's tail is yellow. apa? The cat. The cat, The bag. the bag, The bag. Is it Yellow. the bag is yellow. Berarti jangan warna. Ekor tail bukan? Ya, tail. The bag berarti Tail is yellow. Ini benar gak saya nulisnya? Lihat dengan yang ini. Bandingkan mana yang benar. Apakah tidak ada apostrof atau ada apostrof? Apa perbedaannya? Mana yang Ada apa? Itu tuh iris kan singkatnya jadi it's. ya, kalau ini itu singkatan it is. Jadi Iris. saya salah untuk yang ini ya. Harusnya ini dihilangkan. pelanggan? Ini. Jadi it's tail. Ekornya seperti itu. Ekornya berwarna kuning. Tail is yellow. Di sini harusnya ada cat. Ekornya berwarna kuning. Gitu. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jangan pakai apostrof. Kalau pakai apostrof nanti kalian salah. Oke. Next lagi ke sini. Yang terakhir itu namanya tentang seperti itu. Intersection. Tentang beep, pokoknya mah suara-suara. Jadi tadi makanya saya cuma nulis 7 karena yang ini jarang dibahas ya. Ini mah hanya sebagai itu aja. Oke, sampai sini untuk kelas kata. Ada yang ditanyakan? Atau bisa mengikuti saya? Bisa. Oke, nah selanjutnya setiap kata-kata tersebut khususon. Mungkin di sini ada beberapa kata yang akan kita bahas itu tentang kata benda, adjektif, verb, sama adverb. Untuk sinonim sama antonimnya. Seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya mah kalau misalkan close meaning, nah berarti dia itu artinya mencari tahu sinonim. Kalau kontras, berarti dia mencari tahu antonimnya. Kalau the meaning of the word itu sinonim atau antonim?
Sinonim. Sinonim. Kalau the best replace? Sinonim. Sinonim. Ya, karena rata-rata paling sering keluar tuh biasanya ya rata-rata. Sinonim lebih banyak daripada antonim. Oke. Nah, ini ada tips dan triknya. Ketika kalian tidak tahu, maka ya yang harus kalian pahami itu kalimat, konteks kalimatnya. Misal udah tahu kan cara tahu topiknya tentang apa gitu. Ketika misalkan kalian nggak tahu satu per satu katanya, tapi kalian udah paham misalkan bagaimana cara metamorfosa sebuah kupu-kupu dari apa dan ke apa kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa lebih paham lagi berdasarkan pengetahuan seperti itu. Terus lihat pertanyaan dengan seksama yang kedua, apakah mencari tahu sinonim atau antonim. Nah, tapi untuk yang nomor 3 nih, kalian jangan memilih makna yang hampir sama. Sorry, kata bukan makna. Kata dengan makna yang hampir sama. Miss, Ya, mau ke slide yang sebelumnya? ini. Bang enggak? Iya, mau lihat ini. Boleh. Boleh ditulis dulu ya. Which is yang mana? Terus kalau misalnya kalian udah paham perbedaan dari noun, pronoun, seperti itu tadi, itu sebenarnya bisa meringankan juga. Cuma yang ini jarang keluar, jarang bisa digunakan. Saya tulis di sini ya. Bentar. Jadi ketika dia noun, dia itu paling akhirannya ENT, kayak equipment. Nah, berarti ketika kalian harus mencari sinonimnya, kalian cari yang berupa bentuknya itu noun juga, kayak gitu. Ini jarang bisa digunakan karena semuanya sudah setara biasanya di pilihannya. Saya paling menemukan dari beberapa bacaan cuma satu. Seperti ini. Kalau untuk verb, yang paling gampang itu ketika dia verb 2, verb 3 ada akhirannya ed, kayak gitu. Jadi ketika sinonimnya akhirannya ed atau verb 2, verb 3, berarti kata yang harus digantinya juga harus berupa bentuk verb 2 atau verb 3. Misalkan ketika kita harus mencari tahu sinonim dari at, ini apa ya? Jangan ini. Dorong. Ketika dia listen, misalkan sinonimnya yang mana? Kan pakai verb 2, berarti kita harus mencarinya yang verb 2 juga gitu. Mendengarkan. Heard. Verb 2 dari heard apa? Heard. Verb 2. Heard. Sama ya. Sing. Sudah selesai? Atau masih ditulis? Sudah, Miss. Sudah. Untuk yang ini mau di screenshot juga atau gimana? Boleh. Screenshot aja, Miss. Boleh, mangga. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjut ya ke saat ini. Ini nggak ketutup ya? Iya. Ini bisa dipindahin.
Kita baca paragraf pertama dulu ya. Coba baca dalam waktu 2 menit. Nanti kita bahas untuk paragraf 1 ini tentang apa. Boleh bacanya sambil dibaca benar. Ini ada chat juga. Suara saya masih ada nggak suara saya? Jelas tidak? Jelas. Jelas, Miss. Oke. Miss, kata Ayu tiba-tiba keluar. Nanti mintain link buat post test katanya. Oh iya, siap. Nanti kalian share ya. Nanti saya share juga. Sudah selesai bacanya? Paragraf 1 tentang apa nih? Sekolah. Lihat orang tua. Sekolah, gimana dengan sekolah? Itu anaknya orang tua menginginkan anaknya ke Ya, sekolah, orang tua menginginkan anaknya ke sekolah dengan Dengan niat yang baik. dengan niat yang baik. Terus? Percaya kalau pendidikan formal itu membutuhkan pendidikan yang Formal. Percaya bahwa Pendidikan formal itu mau menjadikan Membutuhkan. anak-anaknya menjadi produk apa yang negara. dibutuhkan ya. Jadi pendidikan formal itu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya untuk menjadi seorang yang lebih produktif. Menjadi dewasa yang bahagia ya. di sekolah. Terus? tapi banyak orang tua Ya, ragu oke. tentang sekolah yang baik. Atau misalkan kalau di kita mah kualitasnya ya, bagaimana cara memilih sekolah terbaik untuk anak-anaknya, karena setiap orang tua kan pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terus tapi Tetapi harus Harapan konvensional. banyak uang. conventional wisdom? Wisdom apa wisdom? Kebijakan. Oke. Kebijakan konvensional untuk result apa result? Menyelesaikan isu-isu ini dengan uang. Nah, Guru-guru. jadi lebih banyak uang yang dikeluarkan, lebih baik gurunya, dan kurikulumnya lebih susah. Nah, terus tesnya lebih susah juga. Apakah kalian berpikir demikian? Dengan uang yang banyak atau uang yang lebih banyak dikeluarkan oleh orang tua kalian itu berarti guru-gurunya juga lebih baik, terus kurikulumnya lebih baik, sama tes-tesnya juga lebih berbobot ya maksudnya di sini. Karena pengalaman saya ngajar di Tasik sama ngajar sekarang kalian waktu di Bandung, soal-soalnya berbeda jauh. Untuk di Tasik masih levelnya masih gampang, easy. Kalau kalian udah lebih susah ini. Kok beda? Iya. Saya beda. Saya kebetulan ngajar itu di MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah, terus perbatasan. Jadi kampung banget gitu, di dalam banget. Anak-anaknya itu rata-rata setelah SMP langsung nikah. Ada yang kerja. Jadi soal-soalnya juga easy lah. Seperti itu. Ini ada
Betulnya juga sih. Oke, next. But what if the real problem is school itself? Jadi apa masalahnya? Tapi Baca masalah nate? sekolahnya itu sendiri. Mm-mm. 3. Oh my god. Udah mau habis ya waktunya? Oh, wait. Iya. Oh, sorry, ini baru 1. 13 menit. Oke, untuk nomor 1. Tadi kan udah ada kata word qualm. Kita udah kebahas ini ada qualm, have qualms. Coba sinonimnya apa? Doubts. Doubts. Jawabannya C, Doubt. betul ya. Nah, kita langsung ke sini aja karena waktunya. Oke, di sini kita fokus ke paragraf 4 ada venture. Paragraf 4, 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Saya ke atasin lagi bentar. Ah, yang ini. Ada venture itu sebelah. Different. Nah, ini. Nah, coba baca ini aja. Each well watch trip is different venture controlled by such variable factors as the number and type of passengers, weather conditions, what the whales choose to do or not to do, the type of vessel and experience of the captain. Ini artinya apa nih? Trip apa trip teh? The meaning of Perjalanan. trip. Oke, perjalanan. Different venture. Bisnis berbeda. Adventure. Apa adventure? Oh, adventure. Petualang. Coba kita lihat ya. Jawabannya itu. Effort. Venture sama dengan Boat. bukan effort. Experience. Apa jawabannya? Experience ya. Oh, petualang, pengalaman gitu kan. Venture teh apa, Miss? Petualang. Berpetualang. Adventure petualangan. Oh, venture teh dari adventure. Mana? Kirain venture doang. Sorry. Mana. Ini nih. Each trip is different venture. Controlled by, jadi tergantung pengalamannya masing-masing. Sorry, bukan adventure tapi venture. Lanjutkan. Lanjut. Ya. Coba nomor 3, layar paragraf 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Nah. Iya. Multiple carbon layers can be found during the Sebagai contoh, lapisan karbon dapat Lapisan kita temukan panjang waktu Cretaceous Cretaceous period 65 juta tahun yang lalu yang lalu. zaman Tyrannosaurus Rex. Jadi nomor 3 itu bisa diganti dengan layernya Coat. Betul. Yang 4 rock. Coba kita lihat. Stone. Rock. Saya bukannya itu kan pakaian, Miss. Ya. Batu. Oh, yang rock atau yang coat? Yang ini tuh yang bawah. Yang Kalau ini coat. ya, ini itu kayak baju mantel itu Iya. kan lapis-lapis ya, hangat kan, Iya. tebal banget kan. Nah jadi Iya. ibaratkan gitu, jadi sama dengan setara gitu. Oh. Jadi teh mikirnya teh coat, teh baju jadi kok baju gitu.
Iya, karena disamakan gitu. Di sini kan maksudnya itu ke sana. Nah, karbon layer. Jadi karbonnya itu berlapis-lapis setebal baju mantel gitu. Kan beda ya baju kita yang biasa ini sama baju mantel. Lebih tebal kan? Seperti itu. Kalau rok ini emang batu ya. Berarti jawabannya yang mana, Rok? Stone. Oh ya, sekarang itu tentang kupu-kupu. Nah, kita akan ngebahas tentang kupu-kupu, dimulai dari telur, terus larva, caterpillar, ya bahasa Inggrisnya, terus pupa, ini kepompong, chrysalis, terus ini kupu-kupu dewasa. Nah, ini, oh iya, di sini tuh kan ada butterflies and moths. Tahu nggak moths artinya apa? Kalau butterfly pasti tahu lah. Kupu-kupu. Kalau moths artinya apa, moths? Nah, ini ngengat ya. Jadi mirip kupu-kupu. Tapi ngengat, moths teh. Perbedaan dari kupu-kupu ini pakai antena. Kayak antena. Sedangkan ini mah tuh kayak bulu-buluan. Bedanya itu ngengat. Untuk membedakan aja. Tapi sama sih. Metamorfosis gitu. Butterfly mau moth. Seperti itu. Oke, kita langsung ke ini. Kok ada jawabannya? Wait. Oke, suspend ya. Kita lihat suspendnya. Nah, ini ya suspend. Depending on the species, the pupa may suspend under the branch, hidden in leaves, or buried underground. Artinya apa? Depending apa? Tergantung. Tergantung spesies. The pupa, tadi pupa yang mana pupa? Nah, ini ya, pupa ada. Pompong. Jadi kepompong, suspend under a branch. Agak telat gitu. Di bawah Ibu. ranting. Di bawah ranting gimana ini posisinya? Jatuh tidur. Menggantung ya. Menggantung. Menggantung. Berarti sama dengan apa? Apakah delay? Apakah hang? Apakah hatch? Apakah protect? Apakah play? Delay. Delay artinya apa? Telat. Telat. Apakah telat itu menggantung? Bisa menggantungkan menggantung? Nope. Jadi yang harusnya pakai Hang. hang ya. Hanger. Oh iya. Ingat karena hanger. Ini sengaja saya kasih foto-fotonya supaya lebih memudahkan. Oke, sampai sini. Kita tinggal 5 menit lagi. Apakah ada yang ditanyakan? Ini kan di sini itu ada bahasa, saya temuin lagi. Ada bahasa mana sih? Ini. The pupa of butterflies is also called a chrysalis. Nah, jadi pupa itu chrysalis, ini kepompong. Jadi ada yang menyebutnya chrysalis, ada yang menyebutnya pupa, larva. Ini lama loh. Grows its skin-nya. Terus mana lagi? Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Miss nanti minta PDF-nya ya. Boleh. Oh, di-share aja ya sekarang sama saya ya. Bentar. Soalnya ada yang nggak aktif. Oke. Bentar ya. Saya kirimkan to everyone file.
pakai PDF sekarang sama kemarin sekalian? Boleh, Miss? Siap. Oh, masih ada yang kalau main ID sama topik udah dikirim belum? Belum. Belum? Ya, saya sekalian kirim sebentar ya. Wait a moment. Saya punya dari tiga. Ini ada yang buatan saya satu. Bentar. Ini ada soal-soal sama tesnya. Kalau mau mangga ya. Itu main idea dari saya sendiri. Supaya kalian lebih paham lagi. Ini saya punyanya dari yang tiga. Pertemuan ketiga. Terus pertemuan keempat. Terus pertemuan kelima. Ini yang kemarin. Terus ini yang sekarang. Keenam. Oke, masih proses. Oh ya, Miss, kirim post Ya, dia. yang juga. Oh ya, post test kemarin ya. Bentar ya. Iya. Soalnya kemarin tuh tiba-tiba keluar, Miss. Udah beres gitu waktunya. Iya, sama Miss Nisa kemarin. Post test yang kelima ya berarti. Nanti kirim screenshot ke saya aja ya, Neng. Bentar nomornya. Ini buat yang kelima ya, buat Neng Dea. Nanti kirim ke nomor saya. Hasilnya. Tapi sekarang Dea masuknya yang post test buat yang sekarang dulu ya. Ya, yang sekarang dulu. Itu terakhir aja ya. Oke, Miss. Sekarang belum saya buka, bentar. Kirim ke nomor saya di bawah ya. Oke, siap, Miss. Oke. Kasih. Yang lain masih ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Sudah siap post test? Ini PPT-nya udah saya kirim ya. Kemana? Dari 3, 4, 5, 6. Ada nggak? Kemana? Kemana? Di ini, di Zoom grup chat. Ada nggak di chat? Nggak ada. Nggak ada? Gimana cara kirimnya tuh ya? Nanti aku kirim ke Neng Dea atau ya, sekalian ketika dia ngirim screenshot hasil tes kemarin, saya kirim ininya lagi ke Neng Dea. Tidak ada. Iya, Miss. Oke. Sekarang lanjut ke tes post test ya. Ada yang ditanyakan dulu? Cukup, Miss. Cukup. Siap ya. Bismillah. Oke, sebentar. Waktunya sudah pas 3.15. Maafkan kelamaan pembahasannya. Oke, ini linknya ada di bawah, saya share. Oke. Silakan masuk joinmyquiz.com atau masuk via link yang sudah saya share. Game kodenya 137830. Berarti hanya 5 orang ya sekarang. Oke, semuanya udah masuk ya. Widya, Zubaidah, Aliyah, Dea Hilma, Trinita. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang tadi udah keluar dan belum bisa
ikut post test sekarang, minta tolong share linknya ya. Terus nanti kirim ke WA saya via Japri gitu. Nanti saya masukkan nilai kalian ke rekapan nilai. Minta tolong ya. Siap? Ya, Miss, sudah. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miss, ini yang Widya keluar lagi. Gimana ya? Keluar gimana? Bentar atau aku nanti ikutin aja ya. Saya kasih yang personalnya. Iya, Bentar. Mana keluar? Nah, kalau untuk yang di bawah, yang ada adminnya, bukan join, itu kirim ke nomor saya yang di bawah ya, yang ini ya. Hasilnya, kalau ada yang keluar, nanti saya rekap nilainya. Miss, aku udah gabung lagi, tapi nggak ada gambarnya. Nah, kodenya bentar. 137 830. Kalau misalnya tidak ada gambarnya, naik keluar aja, terus masuk yang admin aja nanti sendiri, terus kirim hasilnya ke nomor saya, ke nomor WA saya ya. Daripada nanti nilainya tidak memuaskan. Oke?
Miss, aku izin dulu ya. Ini aku kayaknya salah masuk kode deh. Aku nggak ada nama-namanya anak-anak. Halo, Miss. Iya, boleh. Kalau misalnya tidak ada, ini pakai yang join admin, tapi nggak bakal ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Ini kamu jadi nanti bakalan join sendirian, langsung aja ke tes, terus mulai start sendiri. Nah, setelah itu nanti kirim hasilnya ke nomor WA saya di bawah ini. Ini sudah ada, Miss. Coba. Gimana? Sudah ada. Nggak muncul? Sudah ada, Miss. Baru muncul. Ada belum di chat? Coba, grup chat. Ada, Miss. Ada. Cobain ya. Tapi ini bakalan nggak akan ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Cuma sendiri aja. Langsung tes, terus play sendiri. Play live. Teh Puji, boleh minta tolong ditutup? Miss Puji?
Miss Puji, can you hear me? Teman-teman yang lain, udah? Kalau ada yang belum, nanti boleh ikut yang admin aja ya, yang ini ya. Yang ini ya, yang admin. Nanti tesnya tes sendiri, terus kirim ke WA saya ya, screenshot. Kalau misalnya sudah, saya cukupkan sekian untuk pembelajaran sekarang, karena sudah jam 3:28. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin leave.